Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah yang mulia adalah menyambung hubungan silaturahim. Silaturahim adalah ikatan persaudaraan karena hubungan kekerabatan, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ada silah, menyambung tali, ya. Ar-Rahim, rahim, ya, rahim ibu dan sebagainya. Kasih sayang, menyambung kasih sayang yang bermakna persaudaraan karena hubungan kekerabatan. Namun tidak jarang terjadi sesuatu yang memprihatinkan, seorang paman bermusuhan dengan keponakannya, seorang kakak tidak bertegur sapa dengan adik kandungnya, seorang cucu menggugat kakeknya di pengadilan, antar sepupu saling benci dan mencela, dan banyak contoh-contoh yang memprihatinkan yang kita temui. Wala'iyadzubillah. Padahal seharusnya ikatan kekerabatan tersambung kuat dalam jalinan silaturahim yang saling mengasihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menyambung silaturahim adalah satu amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga. Seorang laki-laki datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan kita, semakin besar haknya untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Bahkan bersedekah kepada kerabat dekat lebih besar keutamaannya daripada bersedekah kepada orang yang bukan kerabat. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan karib kerabat sebagai pihak yang lebih berhak mendapat bantuan atau sikap baik kita daripada orang miskin dan ibnu sabil yang juga membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah kepada karib kerabat, orang miskin dan ibnu sabil apa yang menjadi hak mereka, tetapi jangan bersikap mubadzir atau melampaui batas dalam mengeluarkan harta. Jadi penyebutan karib kerabat itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin bernilai sebagai sedekah saja. Sedangkan bersedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan memiliki dua keutamaan, yaitu sedekah dan menyambung silaturahim. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Jemaah yang dimuliakan Allah, barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambungnya dengan memberinya rahmat dan kebaikannya. Sedangkan barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan memutus kebaikan darinya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada rahim, yaitu hubungan kekerabatan. Rahim ini satu makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau tidak rela jika aku menyambung orang yang menyambungmu dengan memberikan rahmat dan kebaikan, dan aku Allah memutus kebaikan atau rahmat dari orang yang memutusmu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Jadi orang yang menyambung silaturahim akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebelum mendapat kebahagiaan di akhirat nanti, orang yang menyambung silaturahim akan mendapatkan keluasan rizki dan panjang umur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa suka rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahim bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kebaikan sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Menyambung silaturahim bisa dengan menjaga komunikasi yang baik, mendoakan kebaikan, mengucapkan perkataan yang baik, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran secara hikmah, atau memberi bantuan berupa harta, tenaga, atau pikiran. Jadi intinya silaturahim adalah tetap menjalin hubungan baik dan tidak bersikap buruk terhadap karib kerabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang menyambung silaturahim secara benar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.